Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah, kiranya hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri. Kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dimulai dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu, kiranya kami senantiasa juga diberkati. Berkatilah persekutuan ini. Dari awalnya sampai dengan berakhirnya, nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami buka dan tabiskan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 113, Maju Hai Pahlawan. Maju hai pahlawan, lengkapi dirimu. Allah berikan kekuatan di dalam putranya. Turut pemimpinmu, sekuat tenaga, yang percaya kepada pasti menang.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, dengan sayapmu. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rusli Rining. Dipersilakan. Shalom jemaat kekasih Kristus, kita terus memuliakan Tuhan, karena anugerah dan kasih-Nya sajalah kita semua, jemaat Tuhan sampai hari ini tetap diberikan kekuatan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih Tuhan bagi kami semua, kami ada sampai pada hari ini, dan bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan. Terlebih berkat rohani yang sebentar juga akan Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Oleh karenanya, hamba mohon urapan Roh Kudus Tuhan, kiranya menjamah hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing hari ini. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Mohon berkat-Mu Tuhan, urapan-Mu dinyatakan bagi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempersembahkan pelayanan firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita membuka firman Tuhan dari surat kiriman Rasul Paulus, suratnya yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, bagian firman ini juga telah saya khotbahkan pada tanggal 7 Juni yang lalu, di awal bulan Juni lalu. Dan saya rindu sekali lagi kita melihat bagian kebenaran dari firman ini lagi. Pada hari ini, dengan tema yang saya berikan yaitu otoritas firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Otoritas firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Jemaat kekasih, dalam bulan Juni ini kita terus berbicara tentang tema yaitu bertumbuh dalam firman Tuhan. Kita berharap bahwa dalam pelayanan bulan Juni ini, jemaat Tuhan terus dipacu untuk terus bertumbuh melalui pemahaman dari firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, keyakinan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan atau Alkitab yang ada pada kita hari ini adalah diilhamkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan Allah ini diterjemahkan dari kata theopneustos yang diterjemahkan dengan atau ke dalam bahasa Indonesia yaitu kata theos artinya Allah, dan pneustos itu adalah atau dari kata dasar pneo itu adalah nafas atau dihembuskan. Nah, dapat kita terjemahkan secara literal bahwa kata ini berarti dihembuskan Allah. Nah, jemaat kekasih Kristus, ungkapan segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya adalah bahwa Alkitab yang ada pada kita ini adalah diberikan melalui ilham dari Allah. Karya atau tulisan, kurang lebih 40 penulis yang menulis Alkitab ini, itu dipengaruhi oleh kuasa ilahi. Roh Kudus menerangi hati, memenuhi hati, atau meletakkan isi hati Allah dan menghembuskannya ke dalam pikiran para penulis, sehingga mereka dimampukan untuk menulis apa yang Allah kehendaki untuk manusia ketahui dan lakukan di dalam kehidupannya. Jemaat kekasih, jika Alkitab kita ini tidak diilhamkan oleh Allah, maka sangatlah mustahil kalau karya yang ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan tempat tinggal yang berbeda-beda, ada yang di Palestina, ada yang di Babilonia, ada yang di Yunani, di Roma, di Asia Kecil, lalu dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, mereka memiliki sebuah karya dengan sebuah ide yang serasi dan searah, yaitu bahwa Allah mengasihi manusia yang berdosa, sehingga ia merancang sebuah karya untuk menyelamatkan manusia itu melalui karya Yesus Kristus. Kalau Alkitab ini bukan diilhamkan oleh Allah, memang sangat sulitlah kita pahami bahwa dengan tingkat pendidikan katakan seperti Musa, seorang yang sangat terpelajar karena ia dididik di istana Firaun oleh kerajaan Firaun dengan berbagai ilmu, dibandingkan dengan Petrus yang hanya sebagai seorang nelayan biasa. Lalu seperti Daud dan Salomo, seorang raja yang sangat disegani oleh negara-negara, kerajaan-kerajaan
di sekitar Israel pada masanya dibandingkan dengan Simon, seorang biasa yang hidup di bawah tekanan pemerintahan, di dalam penganiayaan. Bahkan kita semua tahu pada akhir hidupnya ia dibuang di Pulau Patmos. Dan semuanya ini memiliki sebuah ide utama. Lalu kalau kita katakan ada garis emasnya, benang emasnya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya sama dengan sebuah tema, yaitu bahwa manusia berdosa, Allah menebus manusia yang berdosa dengan pengorbanan Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa memang benar Alkitab kita diilhamkan. Walaupun para penulisnya dengan berbagai macam latar belakang, tetapi semua ide tulisan itu sama atas karya Yesus Kristus. Jemaat kekasih Kristus, kita semua yakin bahwa memang benar Alkitab kita diilhamkan oleh Allah. Fakta tentang pengilhaman ini juga sangat jelas dengan kita melihat bagaimana firman itu sangat berotoritas di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan itu memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan orang yang terus belajar dari firman itu. Oleh karenanya hari ini kita akan melihat ada beberapa pengaruh firman Tuhan itu di dalam kehidupan orang yang percaya. Yang pertama adalah bahwa firman Tuhan itu mengajar orang yang percaya. Dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-16 bacaan kita tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat sekali dan mempengaruhi setiap orang percaya dengan mengajar setiap orang yang percaya. Kata mengajar di dalam bagian ini kita semua paham bahwa itu dari kata dasar ajar dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat artinya di dalam kamus besar, itu adalah petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui atau dituruti. Petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui atau dituruti. Contoh seperti para tenaga didik yang mengajar anak-anak didiknya, mereka memberi petunjuk-petunjuk kepada para murid supaya itu dapat dituruti atau diketahui. Nah, mengajar di dalam bagian ini maksudnya adalah bahwa firman Tuhan itu merupakan petunjuk yang diberikan kepada manusia agar mengerti tentang keselamatan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius di dalam ayat yang ke-15. Dia mengatakan bahwa Timotius sejak kecil telah mengenal kitab suci. Ia telah belajar dari kitab suci. Pengertian lain adalah bahwa kitab suci itu atau firman Allah itu mengajar Timotius sehingga ia mengerti benar tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan pengertiannya, pemahamannya, pengenalannya tentang keselamatan itu jugalah yang mempengaruhi Timotius untuk memberitakan tentang keselamatan itu juga kepada orang lain. Dan pengenalan yang diperoleh oleh Timotius dari firman Tuhan itu jugalah yang memberi kekuatan dan kemampuan bagi dia untuk bertahan di dalam penderitaan-penderitaan yang ia alami. Kalau kita lihat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Paulus mengatakan bahwa Timotius juga pernah mengalami aniaya, mengalami masalah di dalam kehidupannya. Tetapi ia tidak kalah dari semuanya. Namun ia tetap bertahan karena ia mengerti bahwa firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Hanya firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi Timotius, mengajarkan Timotius bagaimana ia mengenal tentang keselamatan dan bagaimana ia dapat bertahan di dalam berbagai macam tekanan. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai jemaat Tuhan hari ini. Sejauh manakah pengenalan kita sendiri terhadap firman Tuhan?
Sejauh mana pengenalan kita tentang keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan lewat firman-Nya kepada kita sebagai manusia. Dan apakah pengenalan kita tentang firman Tuhan itu juga telah banyak mempengaruhi kita, memotivasikan kita untuk memberitakan tentang keselamatan itu juga bagi orang lain? Apakah juga pengenalan kita dari firman Tuhan itu juga memberi kemampuan bagi kita untuk bertahan di dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia ini, termasuk masalah COVID-19 yang kita hadapi? Yang kedua, pengaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Kata kesalahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak benar, tidak betul, keliru, atau menyimpang dari yang seharusnya, atau tidak mengenai sasaran. Lalu kata menyatakan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah menerangkan, menjadi nyata, atau menjelaskan, menunjukkan, memperlihatkan. Nah, jadi kalau kita hubungkan menyatakan kesalahan di dalam bagian firman Tuhan ini, artinya adalah memperlihatkan, menunjukkan, menjadi nyata hal-hal yang salah atau hal-hal yang menyimpang dari seharusnya. Memperjelaskan segala sesuatu yang salah, yang menyimpang dari yang seharusnya. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti saat ini kita diminta oleh pemerintah untuk selalu hidup sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar jalan di tempat orang banyak, atau cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, atau jaga jarak, dan lain-lain. Ketika kita tidak tepat melakukannya, maka kita akan ditegur dan mereka menjelaskan bahwa kita salah. Nah, firman Tuhan demikian juga. Ia menjelaskan hal-hal yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kata menyatakan kesalahan itu dapat diterjemahkan dari bahasa Perjanjian Baru, yaitu pembuktian kesalahan atau teguran. Firman Tuhan itu menegur perbuatan-perbuatan yang salah. Salah satu contoh, Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-13, bahwa perbuatan orang yang menyesatkan orang lain itu adalah sesuatu yang salah. Nah, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menyatakan kesalahan setiap hidup kita. Menjadi pelajaran bagi kita hari ini, ketika firman Tuhan itu menegur kita, menjelaskan, menyatakan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita, sadarilah itu, bertobatlah, dan perbaikilah itu. Karena memang firman Tuhan itu memperbaiki kesalahan setiap orang. Yang ketiga, pengaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya adalah bahwa firman Tuhan itu memperbaiki kesalahan. Firman Tuhan memperbaiki kesalahan. Kata kelakuan di dalam ayat yang ke-16, ini artinya adalah perbuatan atau tingkah laku atau perangai. Jadi memperbaiki kelakuan maksudnya adalah menjadikan perilaku seseorang atau perangai seseorang yang tadinya salah menjadi baik. Memperbaiki tingkah laku atau membetulkan tingkah laku yang salah menjadi baik. Firman Tuhan sangat berkuasa untuk mengubah yang jahat menjadi sesuatu yang baik. Ada sebuah kesaksian jemaat kekasih Kristus. Nikolai Ivanovich Revtov, ia seorang berkebangsaan Uni Soviet. Pada masa mudanya ia melibatkan diri dengan kelompok-kelompok geng atau gangster. Jadi mereka setiap hari selalu melakukan kejahatan, atau tidak ada hari tanpa melakukan kejahatan. Itu adalah kehidupan mereka. Lalu Nikolai ini juga ia memberi diri terlibat di dalam partai politik yang ada di negaranya. Ya, partai politik yang dibentuk oleh Karl Marx,
Ya, kita semua paham partai itu, partai komunis yang sangat mempunyai pengaruh yang besar juga di seluruh dunia pada saat itu. Kemudian di dalam kehidupannya, ia mendedikasikan dirinya dengan baik kepada partai ini. Bahkan ia juga sebagai seorang pemuda yang ulet menempuh pendidikan. Dalam kehidupannya ia mencapai memperoleh gelar akademik S3 2, doktornya ada 2. Luar biasa jemaat kekasih. Tetapi pada suatu hari Nikolai ini bertemu dengan seorang penginjil. Lalu hamba Tuhan ini memperkenalkan firman Tuhan, Yesus Kristus kepada Nikolai. Dan luar biasa, Nikolai menjadi percaya. Bahkan bukan hanya dirinya, istri dan anak laki-lakinya juga ia ajak mengenal Kristus dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Kemudian di dalam kehidupannya jemaat kekasih, Nikolai bukan hanya menjadi percaya, tetapi ia juga terlibat di dalam sebuah lembaga pelayanan penginjilan. Bahkan ia menjadi salah satu pengurus dari gerakan penginjilan itu. Yang kita semua kenal itu dengan ledakan penginjilan, atau ya kita kenal dengan EE, Evangelism Explosion International. Dan ia menjadi salah satu pengurusnya di Eurasia. Luar biasa. Allah mengubah orang yang tadinya jahat menjadi baik, bahkan menjadi lebih baik melayani dia. Dan memang firman Tuhan berkuasa mengubah hal yang jahat menjadi baik. Kita juga lihat di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus yang dulunya Saulus adalah juga seorang yang jahat. Ia menganiaya orang-orang Kristen, menangkap orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ia diubah oleh firman Allah. Dan ia menjadi penginjil yang luar biasa. Ke seluruh dunia, luar biasa. Firman Tuhan mengubah kelakuan. Menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita betul-betul atau sungguh-sungguh sudah diubah oleh firman Allah itu? Atau mungkin kita nampaknya hanya di luar menjadi orang Kristen. Tetapi sesungguhnya kelakuan kita, sifat kita tidak menunjukkan kekristenan yang sesungguhnya. Jika itu terjadi jemaat kekasih Kristus, Tuhan mau mengubah kita hari ini, berubahlah oleh firman Tuhan. Yang keempat, pengaruh firman Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya adalah bahwa firman Tuhan itu mendidik seseorang dalam kebenaran. Mendidik artinya adalah memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jika dihubungkan dengan firman Tuhan, maka ungkapan mendidik dalam kebenaran artinya adalah memelihara dan melatih seseorang hidup dalam hal yang sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh benar. Kebenaran Kristen itu bersumber dari Yesus Kristus, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah sumber kebenaran. Lalu sumber kebenaran kekristenan juga adalah firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-17 berkata, Tuhan Yesus berkata dalam doa syafaatnya, firman-Mu adalah kebenaran. Dan Roh Kudus juga adalah kebenaran di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Mendidik orang dalam kebenaran yang dimaksud dalam bagian ini adalah bahwa firman Tuhan melatih seseorang untuk tetap hidup berjalan pada jalan yang sesuai dengan firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya memperbanyak waktu untuk membaca, belajar, merenungkan firman Tuhan dan bahkan mendengar firman Tuhan. Supaya kita setiap saat dilatih dan terlatih untuk berjalan di dalam kebenaran. Supaya kita setiap saat terlatih di dalam kebenaran dan dengan itu kita terhindar dari berbuat dosa. Dan oleh karenanya jemaat kekasih Kristus, marilah kita terus belajar dari firman Tuhan. Berilah diri kita selalu dituntun oleh firman Tuhan agar kita dapat hidup layak
di hadapan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Jemaat kekasih Kristus, keyakinan kita adalah bahwa firman Allah atau Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Allah. Allah sendiri yang menggerakkan orang untuk menulisnya, sehingga itu ada di tangan kita hari ini. Dan firman Tuhan itu memiliki otoritas yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang. Karena firman Tuhan itu mengajarkan, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, dan firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Bahkan firman Tuhan itu mendidik seseorang ke dalam kebenaran. Oleh karenanya, marilah kita sebagai jemaat Tuhan menjadikan firman Tuhan ini tetap menempati urutan yang teratas dan terutama dari semua kitab-kitab yang ada di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu berkuasa dan memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami percaya bahwa kuasa firman itu terus berkuasa dan mengambil tempat di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus hidup layak di hadapan Allah. Dan hamba juga mohon kiranya Roh Kudus Tuhan terus menjelaskan, menerangkan firman ini secara sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati. Shalom. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Hiduplah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya kesenangan yang kekal. Dipenuhi hari ini di hati, lembah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hati, lembah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Seperti jauh yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hati, lembah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Doa syafaat dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Lukas Siran. Persilakan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Nah Tuhan sudah menolong kami dan sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Sehingga pada pagi hari ini kami sebagai jemaat Tuhan bersukacita, bergembira. Kami boleh dapat dihadirkan untuk mengikuti ibadah dalam gereja ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya
Tuhan sudah menolong kami dan Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat-berkat yang daripada Allah. Berkat kekuatan, kesehatan, Tuhan sudah berikan buat kami. Terutama sekali berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar lewat daripada ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, ada banyak hal yang mungkin yang terdapat kami lakukan dalam hidupnya ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin kami lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengajanya. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, kami yang hadir pada pagi hari ini sungguh memuliakan, sungguh mengagungkan Engkau ya Tuhan. Atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kami sekalian. Kami terus meneruskan berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini, yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang daripada Allah ini. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan menolong memberkati agar supaya rumah tangga keluarga mereka terus menerus diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang daripada Allah. Itu harapan kami dan untuk keyakinan kami Tuhan. Kami juga berdoa dan berterima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah menolong, Tuhan berkati kami. Sehingga kami boleh dapat memberikan persembahan kami. Kami boleh dapat memberikan 1/10 kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati dalam segala usaha dan pikiran kami. Ladang kami, sawah kami, ternak kami, dan usaha-usaha kami, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Tuhan sudah memberkati. Setelah kami diberkati, dan itu sebabnya kami akan memberikan kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga terus meneruskan berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Dalam pendidikan. Kiranya Tuhan menolong mereka memberkati. Sekalipun mereka sampai hari ini, mereka masih ada di rumah atau belajar di rumah. Tuhan tolong berkati mereka. Agar supaya mereka tetap sehat dan kuat. Apalagi mereka yang pulang kembali ke tempat perkuliahan mereka di kota-kota. Tuhan pimpin mereka Tuhan dalam perjalanan mereka. Sampai mereka di tempat dan mereka juga dapat mengikuti perkuliahan mungkin dengan baik. Itu harapan kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tak berdoa menyerahkan semua anggota-anggota jemaat yang ada dalam gereja GKI Tanjung Lapang. Ada 14 kelompok doa. Tuhan akan memberkati setiap kelompok. Kita berdoa juga untuk semua organ-organ. Baik itu perkarya, perkawan, pemuda remaja, sekolah minggu, persimas. Kami serahkan mereka dalam tangan ya Tuhan. Tuhan terus menerus memimpin mereka, menjaga melindungi mereka. Kami terus berdoa untuk orang-orang sakit. Berdoa di dalam Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Dan Tuhan sembuhkan mereka yang berada sakit. Agar supaya mereka dapat kekuatan dan dapat kesembuhan. Baik mereka yang ada sakit di rumah-rumah. Demikian juga yang ada di rumah sakit. Tuhan akan tolong berkati mereka. Itu harapan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa juga. Menyerahkan semua program-program yang dilaksanakan oleh jemaat kami Tuhan. Terutama program mereka buat ladang dan buat sawah. Tuhan berkati mereka. Agar supaya tahun ini mereka berhasil dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Pada saat mereka berhasil dan mereka akan mengembalikan Tuhan punya. Itu harapan kami Tuhan. Kami juga tetap berdoa menyerahkan juga pemimpin organisasi kami ya Tuhan. Badan pusat, wilayah, daerah, dan sampai kepada jemaat Tuhan pun berkati mereka. Semua program-program, baik itu program penginjilan yang dilaksanakan oleh badan pusat, wilayah daerah, Tuhan memberkati mereka. Agar supaya program dapat berjalan baik. Dan sehingga situasi dan keadaan seperti ini ada saat buat kami untuk menginjili, untuk menyampaikan berita keselamatan bagi mereka yang belum percaya. Itu harapan kami Tuhan. Demikian juga kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dari pusat sampai kepada RT, sekalipun kami serah dalam tangan Tuhan berkati. Terutama sekali virus ini, corona ini. Kami serah dalam tangan ya Tuhan. Tuhan tolong agar supaya kami dapat mengikuti apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah Tuhan. Itu harapan kami Tuhan. Sehingga kami boleh dapat terlepas daripada semua hal-hal yang tidak kami ingin dalam hidup ini. Itu harapan kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
dengan pimpinan pertolongan daripada Roh yang Kudus akan menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini sampai hari merata. Kristus datang untuk menyebut kami sebagai saleh-salehmu. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi puji Allah berkat. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Ku, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Ibadah kita sudah selesai. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.